Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Alhamdulillah, kita hari ini bisa belajar kitab Umdatul Mar'ah, di mana kitab Umdatul Mar'ah sendiri adalah salah satu kitab yang berkaitan dengan perempuan, dan artinya kita hendaklah benar-benar mempelajari pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan kita belajar, semoga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti ya akhwat, kita berharap semoga Allah mudahkan jalan kita untuk bisa memasuki syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan di hadis yang ke-59. Muallif Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad berkata dalam hadis yang ke-59 ini, Al-matlubu minki an tashghuli bima yasluhu qalbiki wa amalik, la bima yashghulu qalbiki an amalik. Subhanallah, ini sebuah judul yang sangat bagus ya akhwat. Beliau mengatakan yang diminta kepada kita itu kita menyibukkan diri kita dengan apa-apa yang bisa memperbaiki hati dan amalan kita, bukan yang membuat hati kita justru malah tersibukkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan amal. Ya, karena kita tahu bahwa ketika hati seseorang itu bersih, maka harapannya ia akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati seseorang itu bersih, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima nasihat-nasihat, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera dalam beramal salih. Selama ini yang menghalangi kita dalam berbuat kebaikan adalah dosa-dosa kita. Maka dari itu, di antara cara untuk membersihkan hati kita dari noda-noda hitam adalah banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar. Dan urusan taubat ini adalah urusan seorang hamba kepada Allah. Allah akan mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang jujur dalam melaksanakan taubat, siapa di antara hamba-hambanya yang belum jujur dalam melaksanakan taubat. Jikalau seseorang sudah bertaubat kepada Allah, ya akhwat, maka Allah akan bersihkan hatinya dari segala kotoran yang ada di dalam dirinya. Dan Allah akan mudahkan baginya untuk bersegera dalam beramal salih, untuk bersegera meninggalkan larangan-larangan yang telah ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Maka dari itu di sini ada hadis Ibnu Abbas, dan kita tahu kalau ada Ibnu Abbas berarti yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Abbas. Ya, teman-teman tahu siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abbas sendiri adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, ya kakak beradik dengan ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah. Maka Abbas ini adalah pamannya Rasulullah SAW, punya putra bernama Abdullah. Namun kalau di dalam buku-buku hadis biasanya tidak disebutkan an Abdullah bin Abbas, langsung an ibni Abbas. Berarti kalau ada ibni Abbas artinya adalah Abdullah bin Abbas. Kita tahu Abdullah bin Abbas ini salah satu sepupu Rasulullah SAW yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa Allahumma faqihu fid din wa'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang pandai dalam ilmu agama, orang yang mengerti, yang mendalami ilmu agama. Dan subhanallah, dari doa Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Abbas ya dalam hidupnya benar-benar beliau mencintai ilmu. Beliau benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya subhanallah. Maka di sini Ibnu Abbas berkata, qala, beliau mengatakan, ya karena ini menunjukkan ketika beliau
mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid was surud. Ya, kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menziarahi kubur. Nanti saya akan jelaskan yang dimaksud wanita yang menziarahi kubur itu seperti apa yang terlaknat, ya. Jadi nanti teman-teman tolong didengarkan sampai habis, ya, penjelasannya, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti dikiranya orang yang ziarah kubur itu semuanya dilaknat. Baik, dan orang yang menjadikan kuburan, ya, sebagai masjid serta memasang surut itu kayak semacam lampu-lampu gitu loh. Dan ini subhanallah banyak sekali, ya teman-teman, di antara hamba Allah yang akhirnya mereka itu terlalu berlebihan, ya, mengkultuskan orang-orang yang sudah meninggal, subhanallah. Dan kita tahu ada juga, Masya Allah, beberapa hamba Allah yang mereka kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang berada di Raudhah, di kuburnya Rasulullah SAW, mereka berlebih-lebihan, ya, mengusap-ngusap, kemudian menjerit-jerit. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Apalagi sampai meminta-minta kepada mayit yang ada di kubur. Dan subhanallah, ya, kenapa di sini disebutkan wanita, ya akhwat? Karena memang yang biasanya subhanallah banyak melakukan dosa, ya, subhanallah banyak melakukan ritual-ritual tertentu itu biasanya adalah wanita, ya, Masya Allah. Maka dari itu kita berhati-hati, apalagi dalam teks hadis ini ada kata la'an. Berarti kalau kata la'an artinya, ya akhwat, bahwa ini adalah termasuk dari dosa besar. Baik, kita akan belajar tentang ziarah kuburnya terlebih dahulu, ya, ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini, ya akhwat, sesungguhnya disunahkan untuk para kaum laki-laki. Ya, untuk para kaum laki-laki ini disunahkan. Kenapa? Apa hikmahnya ziarah kubur bagi kaum laki-laki? Di antaranya adalah untuk mengingatkan terhadap akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Zawarul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah, sesungguhnya hal itu akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Masya Allah, ya. Dan bagi bapak-bapak yang berziarah kubur, ya, maka hendaklah tahu adab-adabnya, ya, tahu adab-adabnya. Apa adab-adabnya? Di antaranya mengucapkan doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mayit yang ada di kuburan. Ya, apa doanya? Ini juga harus hafal sebelum suami kita ziarah. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Ya. Subhanallah, indah banget Islam itu, ya. Untuk orang yang sudah meninggal saja kita doakan semoga mereka mendapatkan keselamatan, ya. Wahai para penghuni kubur, semoga Allah memberikan keselamatan untukmu, ya. Tapi penghuni kubur minal mu'minina wal muslimin, dari golongan orang-orang yang beriman, termasuk di sini juga golongan perempuan-perempuan yang beriman, ya. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah kami semuanya akan menyusul. Karena kita tahu setiap yang hidup pasti akan meninggal dunia. Setiap yang hidup pasti akan menjumpai yang namanya fitnah kubur. Ya, maka kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Dan kami meminta keselamatan kepada Allah dan juga untuk kalian. Ya, maksudnya keselamatan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Baik, nah ini diantara doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa diantaranya adalah membaca doa ziarah kubur. Ya. Baik, kemudian di sini, ya akhwat, disunahkan untuk laki-laki, tapi ternyata tidak disunahkan untuk kaum wanita. Ya. Dan dalam bab ziarah kubur bagi kaum wanita sendiri itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan langsung, ya, tidak boleh melarangnya dengan
berdalil la'anallahu zairatul kubur, ya, bahwa la'ana Rasulullah SAW zairatul kubur, ini dalilnya. Yang kedua, ya akhwat, ada yang memakruhkan dan ada yang membolehkan, ya. Dan pendapat yang terkuat adalah bolehnya wanita berziarah kubur namun tidak terlalu sering, hanya sesekali saja. Apa yang menjadi landasan dasar bagi mereka ketika mereka mengatakan bahwa ziarah kubur bagi wanita itu diperbolehkan tapi tidak terlalu sering, ya akhwat? Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang mana beliau bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kata Rasulullah SAW, aku melarang kalian ziarah kubur, namun sekarang ziarahlah kalian, ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan doa ziarah kubur kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Lafadznya, assalamu ala ahdiyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, berarti ziarah kubur untuk kaum perempuan tidak mutlak, tidak diperbolehkan. Boleh tapi dengan syarat. Tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah tidak terlalu sering. Syaratnya adalah tidak menangis-nangis, ya, yang menjadikan akhirnya dia teringat kembali dengan, misalnya dengan apa? Dengan saudaranya yang sudah meninggal, dengan ibunya yang sudah meninggal, dengan ayahnya yang sudah meninggal, ya. Atau misalnya meminta-minta wal'iyadubillah kepada mayit, padahal kita tidak boleh yang namanya ziarah kubur minta kepada mayit, karena mayit itu sudah tidak bisa lagi memberikan manfaat, ya. Kalau kita minta tolongnya kepada orang yang masih hidup, tidak apa-apa. Tapi kalau minta tolongnya kepada mayit, maka ini tidak diperbolehkan, insyaallah. Dan apa lafadz katanya yang memperbolehkan itu lafadz zawarat, ya, di sini, atau lafadz zawaratil kubur, zairat itu maksudnya adalah yang sering, ya. Jadi sekali lagi bahwa di sini wanita tidak langsung tidak diperbolehkan, tapi diperbolehkan hanya tidak sesering mungkin. Nah, kalau kita lihat ya akhwat, kenapa ada larangan untuk para wanita? Apa hikmahnya adanya larangan para wanita itu dilarang sering-sering ziarah kubur, gitu ya? Karena pastinya di sini ada suatu hikmah yang Rasulullah SAW ingin berikan kepada kita. Karena biasanya wanita itu hatinya lemah, ya kan? Kalau laki-laki insya Allah hatinya lebih kuat, ya, daripada kita seorang wanita. Kadang kalau wanita itu masih pakainya perasaan, ya, masih teringat dengan ibundanya, masih teringat dengan ayahandanya, ya, kemudian akhirnya menangis keluar air mata, kemudian setelah itu pulang ke rumah dalam keadaan tidak bersemangat lagi untuk beramal sholih. Seharusnya ketika orang-orang berziarah kubur itu seharusnya lebih menyemangati dia untuk beramal sholih. Bukan justru karena terlalu sedih akhirnya tidak bersemangat untuk beramal sholih. Malah yang terjadi adalah teringat dan teringat dan teringat saja. Itu yang biasanya terjadi pada diri kaum Hawa. Maka dari itu teman-teman, kalau mau ziarah kubur boleh sesekali saja. Dan yang namanya ziarah kubur itu tidak ada batasan waktunya ya akhwat. Ya, tidak harus sebelum Ramadan kemudian kita ziarah. Sesering mungkin bagi para bapak-bapak boleh, ya. Dan yang namanya mendoakan mayit itu tidak harus kita datang ke kuburan. Kita dari sini saja, dari tempat duduk kita, misalnya ayah kita sudah meninggal, maka di antara bakti kita kepada ayah kita adalah mendoakannya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al qabrahu raudha min raudhatil jannah. Ya, kita bisa mendoakan, ya Allah ampunilah ayahanda tercinta, ya Allah jadikanlah kuburnya sebagai taman dari taman surgamu, tempatkanlah beliau di surgamu. Itu bisa kita doa, mendoakan mayit dari tempat tinggal kita itu bisa nyampe. Apalagi namanya doa seorang anak kepada orang tuanya,
maka doa tersebut akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya. Jadi tidak harus datang ke kuburan. Ya. Maksud datang ke kuburan hanya untuk apa? Hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah calon-calon penghuni kubur. Ya, itu saja hikmahnya. Ya, baik. Kemudian di sini dikatakan minal fawaid al-muta'alliqa bi mawdu'il hadis. Fawaid jamak dari faidah. Fawaid adalah faidah-faidah yang berkaitan dengan hadis yang di 59. Yang pertama, man'ul mar'ah min ziyaratil qubur wa tasydidul 'uqubati 'alaiha bil la'n. Maksudnya di sini dalam hadis ini seorang perempuan itu tidak diperbolehkan untuk sering-sering ya berziarah kubur, apalagi di sini ada kaitannya dengan la'an, dengan laknat. Ya. Yang kedua, man'ul mar'ah min qillati sabruha wa sur'ati juz'iha fi mithli hadhil mawaqif. Nah, ini dia. Jadi perempuan itu katanya beliau biasanya sedikit sabarnya ya, dan cepat kalau dia bersedih cepat gitu ya. Dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan ini. Ya betul, tadi saya sudah katakan bahwa perempuan itu lemah gitu ya hatinya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, ziyaratul kubur, ziyaratul mar'ah li kubur tuhdi ila mafasid katsira minha an-niyaha. Ketika seorang perempuan sering ziarah kubur, maka yang ada dia niyaha, dia kemarin niyaha itu merobek-robek baju gitu ya, menampar-nampar pipi, dan ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, muniatul mar'ah min ittiba'il janaiz ibtida'an faqata 'alaiha at-tariq al-muaddi ila ziyarati wan niyaha. Ya sama. Munizatun nisa lil maqabir min al-kaba'ir bidalil la'an 'ala ma fa'altuha wa la yul'inul muslim illa 'ala fi'lin kabira. Ya ketika seseorang itu sering ziarah kubur, perempuan itu sering, maka di sini ada laknat, dan tidaklah sesuatu itu dilaknat kecuali berhubungan dengan dosa yang besar. Kita sudah belajar apa ciri-ciri dosa besar. Baik. Kemudian hadis yang ke-60 ya. Hadis yang ke-60 di sini Syekh mengatakan, mengambil hadis dari hadis Abu Hurairah, dikatakan judulnya dulu, kullama zadat imanuki bi anna ma qadarullahu laki satunalihi itminanu qalbiki wartahat nafsiki wa alatil basyas ala wajhik. Ini dia. Kata beliau, semakin tinggi iman seseorang, ya seorang muslimah itu kalau semakin tinggi imannya, maka ia semakin yakin dengan takdir yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Jadi subhanallah, orang-orang pilihan Allah ya akhwat, yang bisa menikmati setiap episode kehidupan gitu ya. Takdir yang Allah telah berikan. Jadi orang-orang yang mencintai takdir Allah itu luar biasa. Ya, dia bisa menerima segala apa yang Allah berikan, baik itu yang menurut harapannya ataupun yang tidak sesuai dengan harapannya. Ya subhanallah. Dan ini hanyalah hamba-hamba Allah pilihan. Ya subhanallah, yang bisa menerima ridho dengan takdir, masya Allah. Kemudian di sini kalau seseorang itu menerima takdir Allah dengan setulus-tulusnya, akan Allah berikan itminan qalbik, akan Allah berikan ketenangan hati. Dan wartahat nafsik, jiwanya juga tenang ya. Wa'allatil basyas 'ala wajhik, dan muncullah ya rona berseri-seri dalam wajahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah. Lihat ya akhwat, ada kalanya orang itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujiannya. Dan kalau kita lihat, mungkin ujian kita tidak seberapa dibandingkan dengan ujian hamba-hamba Allah yang lain. Tapi kenapa hamba-hamba Allah yang lain yang diberikan ujian lebih berat daripada kita itu justru mereka berbahagia? Karena mereka sudah mengerti arti dari sebuah takdir, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak lepas dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah berikan ujian semakin berat, semakin ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah cinta kepadanya. Ya, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang luar biasa. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? La yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafzi'a sabhataha fa innama laha ma quddira laha. Nah, ini dia. Jadi
tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan dia meminta kepada suaminya untuk menceraikan saudaranya atau menceraikan madunya, ya. Kenapa dia minta kepada suaminya agar menceraikan madunya? Agar perhatian suaminya sepenuhnya beralih kepadanya. Ya subhanallah, Allahu Akbar. Namanya wanita. Biasanya kalau wanita kalau sudah punya madu itu cemburunya luar biasa ya. Dan kita nanti kalau teman-teman mau belajar tentang permaduan, jangan kepada saya, ya, kepada yang sudah melaksanakan, mempraktekkan, ya. Tapi yang saya paham bahwa wanita itu biasanya pengennya semua perhatian suaminya pengennya apa? Diberikan kepadanya. Dan ini fitrahnya wanita, ya, pencemburu, kemudian pengennya diperhatikan, ini fitrah wanita. Maka saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa kalau ada orang di madu gitu ya, Masya Allah, dan itu rukun sama madunya. Allahu Akbar, ya subhanallah, subhanallah. Kami juga pernah melihat ya ada syekh di Yaman sana punya istri 3, Masya Allah. Dan itu baik-baik saja ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi perempuan-perempuan yang punya hati yang luas gitu ya, Masya Allah. Mengerti untuk membahagiakan sesama saudaranya, Masya Allah. Dan ini butuh legowo gitu, butuh keluasan hati ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan ini di sini disebutkan bahwa tidak diperbolehkan ya meminta kepada suaminya untuk menceraikan madunya, ya. Kenapa? Agar perhatiannya tertuju hanya untuknya. Nah, kemudian di sini disebutkan kalau dia meminta suaminya untuk menceraikan madunya, maka dia hanya akan memperoleh apa yang telah ditakdirkan baginya. Ya sudah, ya. Tidak ada yang lain, tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada malah dosa, ya. Karena berusaha meminta sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, Masya Allah. Dan ini menjadi bukti ya akhwat bahwa sesungguhnya yang namanya syaitan itu mengganggu anak Bani Adam kapanpun dan dimanapun. Sampai-sampai urusan rumah tangga kaum muslimin, syaitan memasukinya, ya. Dan ketika seseorang itu mencintai saudaranya, maka ya seharusnya dia membantu suaminya untuk adil ya kepada madunya. Dan ini juga butuh perjuangan ya, Masya Allah. Hanya wanita-wanita yang luar biasa yang menjadi wanita-wanita pilihan Allah yang bisa rukun ya, yang bisa membela madunya ya, subhanallah, berjalan beriringan. Karena dia paham bahwa sesungguhnya di dunia ini hidup hanyalah sebentar. Masya Allah. Baik. Faidah apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah adanya larangan seorang perempuan memberikan syarat kepada laki-laki ketika akan menikah nanti untuk menceraikan istri pertamanya. Ya, jadi maksudnya mungkin di sini istri kedua ada suaminya mau menikah lagi, tapi istri keduanya memberikan syarat. Syaratnya kalau mau menikahi diriku gitu ya, ceraikan dulu istri pertamamu. Nah, ini nggak boleh, syaratnya batal ya. Dan janganlah seorang laki-laki justru malah menceraikan istri pertamanya padahal dia tidak memiliki kesalahan terhadap suaminya karena permintaan dari istri kedua. Kemudian yang kedua, hadful mar'ah min mithli hadha syarat an tanfarida biqalbi rajul lakinna hadha syarat muharram listimali ala dhulmil akhirin, ya. Jadi syarat ini termasuk dari syarat yang mendolimi, ya. Dan ini tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melakukan hal ini karena termasuk dari syarat yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, next. Yang ketiga ada tidak, Ibu? Baik, yang ketiga, rujul mar'ah ila hadha syart dalilun dha'fu 'indaha fi 'iddati jawanib. Ya. Subhanallah, ketika seorang perempuan, misalnya istri kedua meminta suaminya untuk menceraikan istri pertama, ini ada sesuatu di dalam dirinya, ya, ada kelemahan yang ada dalam dirinya. Misalnya apa? Dha'ful iman. Berarti dia itu lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kira ketika dia meminta suaminya untuk menceraikan istri pertamanya, yaitu dia mengira bahwa
akan mendapatkan kebahagiaan, tapi justru ketika dia meminta kepada suaminya untuk menceraikan istri pertamanya, justru yang akan ia dapatkan adalah kerugian. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang mendolimi saudaranya. Ya, subhanallah. Kemudian yang kedua adalah dha'fur ridha bil qadha. Dia lemah dalam menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita tahu sesuatu yang Allah azza wa jalla telah berikan kepada kita di dunia ini, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jauh sebelum kita ada di dunia. Kemudian yang ketiga, dha'fu fi fununin kasbi qalbi zawj, ya, bahwa di sini juga ini menunjukkan lemahnya hati seorang laki-laki, ya. Ketika dia mau untuk menceraikan istri pertamanya atas kemauan istri kedua, maka ini juga menunjukkan tidak adanya kekuatan pada diri laki-laki. Padahal laki-laki itu qawwam, laki-laki itu seorang pemimpin, harusnya dia bisa adil, harusnya dia bisa menyikapi apa yang terjadi dalam keluarganya. Kemudian yang keempat, ta'birun Nabi SAW anil zawjatil ukhra bil ukht fihi tashni'u li hadha talab wa tadhkiru bi ikhwatid din allati tajma'u bainahuma. Ya. Di sini Rasulullah SAW memberikan gambaran, ya, akan kehidupan rumah tangga, ya, antara satu dengan yang lainnya, bahwa hendaklah dalam rumah tangga kaum muslimin itu mengutamakan persaudaraan sesama muslim, gitu ya. Kenapa? Karena inilah yang Allah azza wa jalla telah satukan mereka, ya. Jadi jangan sampai saling mendolimi. Masya Allah, ya. Kemudian yang kelima, hadal hadis as-sun fit tarbiyah ala ridha'i bil qada wal qadar wa khasatun fima yata'allaqu bil arzaq waz zawaz min ar-rizq. Lihat. Dan di sini ini juga termasuk, ya, dari pendidikan dalam ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini berkaitan dengan rizki, bahwa ketika ada seseorang yang menikah, itu termasuk, ya, dari rizki yang Allah berikan. Seorang istri menikah dengan seorang suami atau seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula laki-laki menikah dengan perempuan, maka di sini pun adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik. Kemudian ini, ya akhwat, yang menjadi judul kita hari ini, ya, bahwa antara gadis dan janda, ya, Masya Allah. Kenapa saya berikan judul antara gadis dan janda? Karena ini berkaitan dengan keduanya, ya, berkaitan dengan izin yang harus didapatkan bagi orang tua dari seorang gadis ketika akan menikahkan, tapi tidak dari seorang janda, ya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ke-61, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memberitahukan kepada kita semuanya akan adab-adab yang harus kita tunaikan, ya. Apa adab-adab yang harus kita tunaikan? Yang harus kita tunaikan terutama dalam pernikahan adalah tidak memaksa anak-anak kita, terutama yang masih gadis, untuk menikah tanpa izin dulu kepadanya, ya. Jadi memang subhanallah, hal ini, ya akhwat, artinya Islam sedang memuliakan kaum wanita, ya. Islam menghargai kedudukan wanita, subhanallah. Ya, di antaranya apa? Di antaranya Islam meminta kepada para orang tua untuk izin terlebih dahulu bagi yang memiliki anak-anak gadis ketika akan menikahkannya. Dan kalaulah anak gadis tersebut dia paham bahwa seorang ayah, seorang ibu tidaklah menjodohkan mereka kecuali dengan laki-laki yang baik, pasti mereka pun mengizinkan, ya. Masalahnya zaman sekarang ada banyak wanita-wanita, terutama yang masih gadis, itu tidak paham, ya, atau belum paham bahwa sesungguhnya ketika orang tua mereka menjodohkan dengan seseorang itu adalah yang terbaik. Sebaliknya, para orang tua ketika menjodohkan anak-anak gadisnya dengan laki-laki, terkadang bukan melihat dari solihnya, tapi terkadang melihat dari hartanya saja.
melihat dari kedudukannya saja, ya. Padahal menjadi hak bagi seorang wanita muslimah, terutama yang masih gadis, dia memperoleh suami yang salih, ya. Kenapa? Karena suami yang salih ini yang kelak akan menjadi imam bagi kehidupannya, yang akan menjadi pemimpin bagi kehidupannya, yang akan menjadi ayah bagi anak-anaknya. Dan tidaklah seorang ibu dan ayah menjodohkan anak-anaknya kecuali dengan laki-laki yang salih. Ya, laki-laki yang dia bisa membimbing anak gadisnya nanti ke jalan yang Allah ridhai. Ya, subhanallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan di sini la tunkahul ayyamu hatta tustamar. Ya, kata Rasulullah SAW, wala tunkahul bikru hatta tustazan. Ya, seorang janda tidak dinikahkan sampai dia diajak bermusyawarah. Dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia diminta persetujuan. Subhanallah ya akhwat. Ini menandakan bahwa subhanallah, Islam itu bukan agama yang semena-mena. Ya, tetap Islam menghargai yang namanya diskusi. Islam menghargai yang namanya musyawarah. Ya, Masya Allah, luar biasa indah. Ya. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, wa kaifa iznuha? Ya Rasulullah, mereka penasaran. Dan ini menunjukkan para sahabat itu adalah orang-orang yang keinginan tahuan tentang agama itu luar biasa. Mereka tanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabat, ya kalau kamu mau menikahi anak-anakmu yang gadis minta izin dulu, ya sampai anak gadismu mengizinkan. Dan bagi para janda, kalau kalian mau menikahkan janda, maka diajak diskusi dulu. Ya. Para sahabat bertanya, dan bagaimana cara kita mengetahui izinnya seorang gadis? Kata Rasulullah SAW, antaskut. Biasanya di antara izin seorang gadis itu adalah diam. Ya memang kalau misalnya anak perempuan ditanya oleh orang tuanya, Duk, mau tidak ayah nikahkan dengan fulan? Yang mana fulan itu sholih begini. Masuk ya ada anak gadis, iya mau pak. Ya itu gimana akhlaknya gitu ya. Jadi biasanya kalau yang gadisnya masih gadis murni, biasanya dia diam gitu ya, tidak berkata apapun karena malu. Dan sifat malu inilah yang harusnya kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Jadi ini masalah perjodohan ini subhanallah ya akhwat, sebenarnya bukan masalah zaman dulu, tidak. Tapi boleh juga ya ibu-ibu yang punya laki-laki yang saleh, ya punya anak laki-laki yang saleh, boleh dicarikan ya. Dan seorang laki-laki yang saleh, ya, seorang ikhwan yang saleh biasanya tidak mau pacaran, ya, tidak mau pacaran. Biasanya kalau mau nyari istri minta ke ibunya, ya, Bu, saya siap untuk menikah, tolong carikan, ya. Dan kalau misalnya sudah ada permintaan seperti itu, maka seorang ibu harusnya mencarikan istri yang salihah untuknya, ya. Begitu pula boleh sekarang itu ya akhwat, daripada nanti anak-anak kita mencari orang yang tidak salih, kita tawarkan ya. Kita punya anak gadis, kita lihat oh ini ada misalnya suami kita sering ke masjid, misal contoh, lihat pemuda salih, akhlaknya bagus, Masya Allah. Kemudian setelah itu ditawarkan kepada anak gadisnya, ya, Duk, kalau bahasa Sundanya mungkin Neng gitu ya, Dek gitu ya, bahasa panggilan untuk anak perempuan, Duk, Bapak punya calon untukmu, ya, yang satu begini, yang dua begini, yang tiga kasih gambar aja begini, kamu mau pilih yang mana, ya. Dan subhanallah, itu cara yang menurut saya adalah cara yang baik, ya. Kenapa? Karena perjodohan tuh nggak bayangannya mungkin kita dulu perjodohan Siti Nurbaya itu ya. Jadi bayangannya jangan perjodohan itu sesuatu yang tidak mengenakan, tidak. Perjodohan itu terkadang subhanallah itu baik gitu loh, Masya Allah. Dan daripada ya anak gadis kita akhirnya wal'iyadzubillah masuk dalam jurang perzinahan ya di zaman yang penuh fitnah, maka kalau sudah siap menikah dinikahkan, itu sangat luar biasa ya. Begitu pula dengan kita sebagai orang tua yang punya anak laki-laki, kalau dia sudah siap untuk menikah ya,
sudah bisa bertanggung jawab kelak kepada keluarganya, sudah siap mencari nafkah, ya, maka boleh kita pilihkan, ya, boleh kita pilihkan. Dan ini adalah yang terbaik untuk keduanya, ya, subhanallah. Namun, subhanallah, di zaman sekarang ini terkadang ada banyak orang tua yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang barat, ya. Banyak yang akhirnya terkena syubhatnya orang barat. Orang-orang barat mengatakan bahwa kalau perjodohan itu termasuk memaksa kehendak orang tua gitu loh. Termasuk tidak memberikan kebebasan kepada anak-anak. Justru kalau kita lihat, ya, Masya Allah, orang-orang barat di sana itu terjadi sebuah kejadian yang mana adanya pergaulan bebas, ya kan? Padahal dalam Islam itu tidak ada. Jadi dalam Islam itu yang namanya pernikahan tuh ibu-ibu hanya ada perjodohan tadi, atau ada yang namanya sistem ta'aruf gitu ya, ta'aruf. Jadi calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki itu biasanya nanti tukaran biodata. Setelah itu nanti kalaupun oke, ya sudah mantap tuh, dua-duanya sudah cocok, maka lanjut ke nadhor, ya, saling melihat. Dan nanti setelah dua-duanya cocok, langsung ke khitbah, lamaran. Ya, nggak ada tunangan. Ya, dalam Islam tuh nggak ada, dalam pernikahan tuh proses tunangan, tukar cincin tuh nggak ada. Yang ada langsung khitbah, melamar. Nanti habis khitbah, langsung menikah. Dan ini adalah cara yang terbaik untuk memuliakan kaum wanita. Ya, subhanallah, untuk memuliakan kaum wanita. Begitu pula dengan janda di sini, ya. Orang tua yang punya anak-anak janda, ya, boleh mencarikan jodoh untuk anaknya yang janda. Siapa di antara ayah yang pernah mencarikan jodoh bagi putrinya yang menjanda? Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau punya anak putri namanya Hafsah, di mana Hafsah waktu itu usianya masih belia, ditinggal wafat oleh suami tercinta beliau karena suaminya ikut berperang kemudian syahid. Akhirnya Hafsah hidup dalam keadaan menjanda. Maka Umar pun sedih melihat putrinya yang masih belia hidup dalam keadaan menjanda. Umar tawarkan Hafsah kepada Utsman bin Affan, namun Utsman bin Affan belum mau menerimanya karena baru saja ditinggal oleh istri tercinta beliau, yaitu Ruqayyah, putrinya Rasulullah SAW. Ya. Umar tidak memberikan jawaban. Pergi ke Abu Bakar, ya, Umar pergi ke Abu Bakar, ditawarkan, wahai Abu Bakar, maukah engkau dengan Hafsah? Abu Bakar pun tidak memberikan jawaban. Ternyata Abu Bakar tahu kenapa beliau tidak memberikan jawaban, karena dulu Rasulullah SAW pernah menyebut-nyebut Hafsah, ya, dan beliau ingin Hafsah untuk Rasulullah SAW. Terakhir, kemudian Umar datang kepada Rasulullah SAW menceritakan bagaimana pertemuan beliau dengan Abu Bakar dan dengan Utsman. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa Utsman akan mendapatkan yang lebih baik dari Hafsah, dan Hafsah akan mendapatkan yang lebih baik dari Utsman. Subhanallah, perkataan Rasulullah SAW itu menjadi kenyataan. Hafsah akhirnya menikah dengan yang lebih baik daripada Utsman, yaitu Rasulullah SAW. Dan Utsman pun menikah dengan yang lebih baik daripada Ruqayyah, daripada Hafsah, yaitu mendapatkan adiknya Ruqayyah, yaitu Ummi Kulsum, ya, putrinya Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi ini diperbolehkan bagi orang tua yang memang punya anak menjanda itu untuk mencarikan jodoh. Karena memang janda itu sendiri, ya akhwat, ya subhanallah, saya pernah berjumpa dengan beberapa janda yang ada di Yogyakarta, sering bercerita, ya Masya Allah, di antaranya mereka juga takut kalau menjadi fitnah gitu loh. Ya, kalau memang subhanallah ada laki-laki salih, maka boleh mereka memilih laki-laki salih tersebut untuk menjadi pendamping hidupnya. Wallahu taala alam. Baik, kemudian minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-61 dari kitab Umdatul Mar'ah? Yang pertama, annal haya'a min fitratil mar'ah. Lihat bahwa sesungguhnya malu itu adalah fitrahnya perempuan, ya. Jadi seorang perempuan, apalagi wanita muslimah, harus memiliki mahkota malu.
malu ini yang akan menghalangi dia dari melakukan perbuatan maksiat. Kalau sudah tidak ada rasa malu, maka tidak ada kebaikan dalam dirinya. Ya, subhanallah. Kemudian yang kedua, anna syariat al-islamiyah ra'at haya'ul mar'ah fil ahkamil lati takhussuha. Dan syariat Islam ini datang untuk memuliakan wanita-wanita. Ya, maka dari itu adanya hukum-hukum yang menjadi kekhususan bagi para wanita dalam rangka memuliakan wanita itu sendiri. Kemudian al-ayyamu hiya tsaib. Yang dimaksud dengan ayyam di sini al-ayyam itu artinya adalah tsaib. Tsaib itu maksudnya sayyib, gadis ya yang belum dinikahi oleh laki-laki. Wal bikr hiya allati lam tatazawwaz. Wa hadha yani anna al-haya yakhtalifu kebalik. Al-ayyam hiya as-sayyib wal bikr hiya allati lam tatazawwaz. Al-ayyam ini janda, al-bikr ini gadis. Ya, gadis adalah orang yang belum dinikahi. Maksudnya di sini yakni annal hayat yakhtalifu bainal bikr was-sayyib fi ba'dil masail. Bahwa sesungguhnya kehidupan antara gadis dan janda itu berbeda dalam beberapa masalah. Betul, ya. Termasuk di antaranya adalah izinnya janda dan izinnya gadis itu berbeda. Cara meminta izinnya. Kalau gadis itu dia diam ya karena malu. Kalau janda boleh diajak diskusi, diajak bicara. Ya, Masya Allah. Karena biasanya janda ini lebih relatif sudah punya pengalaman sebelumnya daripada gadis sendiri. Kemudian yang keempat, anna sukutal fatat fi halil khitbah alamatur ridha. Ya, bahwa kalau perempuan anak-anak gadis itu dia diam ya, artinya berarti di sini adanya keridhaan yang ia telah lakukan. Maksudnya berarti ini tandanya iya. Berarti gadis itu kalau dia berarti iya. Ya, Masya Allah. Kalau tidak, pasti akan mengatakan tidak. Kemudian yang kelima, anna min haqqil mar'ati ridha biman yataqaddam laha wa la tazawwaj bi ghairi ridhaha. Subhanallah. Bahwa haknya seorang perempuan ya ketika dijodohkan, maka dia harus dimintai keridhoannya. Ya, terutama anak-anak gadis, tidak memaksa anak-anak gadis untuk dinikahkan ya. Termasuk dulu saya ketika akan dinikahkan oleh seseorang ya, itu saya dipanggil oleh ayah, Allah yarhamuh ya, dipanggil. Kemudian ditawarkan gitu, ada laki-laki solih yang akan melamarmu, apakah engkau mau gitu ya. Saya diam ya. Artinya berarti apa? Berarti mau gitu ya. Kalau kita nggak diam maka kita bilang tidak. Ya, subhanallah. Jadi tetap yang namanya orang tua itu dalam Islam tidak boleh memaksa anak gadisnya untuk dijodohkan tanpa ada persetujuan darinya. Yang keenam, anna ta'bir bil muwafaqah 'inda al-bikr qad ya'khudhu 'iddati ashkal ghairu nutqi sharih. Bahwa persetujuan dari perempuan ini penting banget gitu ya. Jangan sampai nanti terjadi beberapa masalah ya tanpa adanya persetujuan dari anak gadis ini. Dan qad ya'khudhu 'iddatu ashkal ghairu nutqi sharih ya. Bahwa seorang persetujuan perempuan gadis ini tanpa dia mengucapkan sesuatu ini sudah menunjukkan persetujuannya, insyaallah. Kemudian yang ketujuh, anan nikah la yakunu illa biwali fa huwa yastamir wa yasta'zin walau kana lisayyib haqqu tazwiz nafsiha an min ghairi wali lam tustamar fi nikah. Baik, bahwa sesungguhnya yang namanya perempuan kalau mau menikah itu harus pakai wali gitu ya. Harus pakai wali. Maka di sini hendaklah kita bermusyawarah ya, bermusyawarah. Kemudian hendaklah hubungan antara orang tua dan anak itu adalah hubungan yang bagus ya, tidak kemudian hubungan yang tidak baik, karena ini akan memperkacau nanti ke depannya. Ya, jadi kita sebagai orang tua seharusnya mendengarkan pendapat anak-anak kita. Kalaulah misalnya anak-anak kita ingin laki-laki yang ada yang ditawarkan kepada kita, maka kita lihat dulu anaknya seperti apa. Ya, kalau memang itu anaknya adalah yang salih, maka boleh dinikahkan. Ya, jadi tidak sembarangan kita memaksa anak-anak kita untuk menikah sesuai dengan kehendak kita.
Kalau kita memaksa anak-anak kita menikah sesuai dengan kehendak kita, yang paling dikhawatirkan kalau nanti sudah menikah ternyata terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ya wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita selesai sampai di hadis ke-61 dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khaira kepada seluruh tim kajian hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam kehidupannya, dan juga jazakumullahu khaira kepada seluruh tim kajian dari Mutiara Hikmah yang telah membantu kita semuanya akhirnya bisa mendengarkan kajian di pagi hari ini. Dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.